Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas putar dunia investasi edisi Jumat 1 Juli 2022. Berita pertama datang dari proyeksi IHSG. Setelah sempat menguat pada awal perdagangan, IHSG berakhir di zona merah pada akhir Juni. IHSG turun 30,76 poin ke level 6.911,58. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher Jordan mengatakan bahwa penurunan IHSG terjadi seiring dengan pelemahan bursa saham global. Pelaku pasar cukup khawatir The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis poin lagi di Juli ini. Dari dalam negeri juga masih minim sentimen pendorong. Dennis memprediksi IHSG pada Jumat ini akan melemah pada area support pertama di 6.875 dan support kedua pada 6.839. Resisten pertama ada di 6.968 dan resisten kedua di 7.025. Tapi pelemahan ini diperkirakan akan mulai terbatas, terlihat dari stokastik yang mulai memasuki area oversold. Dennis memaparkan bahwa investor akan mencermati rilis data inflasi Indonesia. Analis Pilar Mas Investindo Sekuritas Desi Irsrahyanti mengatakan selain mencermati rilis data inflasi dalam negeri, pelaku pasar juga menunggu indeks manufaktur. Inflasi diperkirakan meningkat, sedangkan pergerakan indeks manufaktur masih terbatas. Desi memperkirakan IHSG hari ini akan berlanjut melemah dan bergerak antara 6.893 hingga 7.124. Tekanan eksternal cukup kuat sejalan dengan bursa global yang melemah. Analis teknikal Minarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, investor asing berpotensi melanjutkan net sell mengantisipasi rencana The Fed yang masih bisa menaikkan suku bunga pada semester kedua. Analisanya, support IHSG berada di 6.860 dan resisten di 6.970. Analis fundamental Bitrate Raditya Krishna Pradana menganalisa penutupan IHSG pada level 6.911, berada di bawah support penting 6.920. Menurutnya, ini memberi konfirmasi IHSG akan memasuki bearish jangka pendek menengah. Kemungkinan IHSG hari ini rebound pendek ke 7.000 hingga 7.020 sebelum lanjut turun ke bawah 6.859. Support berada di 6.900, sedangkan resisten ada di 7.000, 7.050, dan 7.080 hingga 7.100. Investor bisa kembali lirik saham-saham energi untuk buy on weakness karena proyeksi kami sektor ini berada pada akhir koreksi, ujar Raditya. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia sepanjang bulan Juni cenderung menurun. Untuk harga emas, COMEX tercatat koreksi 1,8% ke 1.815,15 US dollar per troy ounce. Begitu pula untuk emas di pasar spot yang mengalami penurunan 1,23% ke level 1.814,45 per troy ounce pada Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadi tarik-menarik sentimen pada emas dunia sepanjang Juni antara inflasi yang mendorong harga dan kenaikan suku bunga The Fed yang memudarkan kilau emas. Inflasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong naiknya harga komoditas, yang juga mempengaruhi harga emas. Setelah itu, kenaikan suku bunga The Fed menyebabkan dolar Amerika Serikat meroket dan imbal hasil Treasury yang naik. Penurunan harga emas dunia tidak sejalan dengan harga emas batangan garapan PT Aneka Tambang Tbk. Sepanjang Juni, harga emas batangan 24 karat antam ukuran 1 gram naik tipis 0,51% dan parkir di level Rp988.000 per gram pada Kamis. Adapun pada bulan Juni, harga emas antam menyeluruh level tertingginya di Rp999.000 pada Kamis 23 Juni lalu. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua diketahui bahwa harga minyak bergerak fluktuatif selama bulan Juni. Pada awal bulan, harga minyak sempat di atas 120 US dollar per barel setelah Arab Saudi menaikkan harga penjualan minyak mentahnya pada bulan Juli. Selain itu, munculnya kesepakatan Uni Eropa untuk mengurangi impor minyak Rusia mulai akhir 2022. Minyak makin memanas setelah G7 mencapai kata sepakat memberikan sanksi baru terhadap Rusia. Kenaikan harga tersebut terhenti ketika kebijakan lockdown di Cina yang memupuskan harapan akan meningkatnya permintaan.
Kebijakan kenaikan suku bunga The Fed menimbulkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi global yang turut menjadi pemberat harga. Lonjakan inflasi di Amerika Serikat kian membuat harga bahan bakar menjadi mahal dan menimbulkan mengenai resiko resesi. Hal ini yang memicu secara bulanan harga minyak tetap mengalami tren yang melemah. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan perdagangan Kamis petang 30 Juni melemah 5,21% menjadi 109,25 US dollar per barel di New York, lebih rendah dibandingkan awal Juni sebesar 115,26 US dollar per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga melemah 3,57% menjadi 112,14 US dollar per barel, lebih rendah dibanding awal Juni sebesar 116,29 US dollar per barel. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah masih belum bisa keluar dari tekanan. Rencana The Fed mempertahankan bunga di level tertinggi jadi tantangan. Analis Monex Investindo Futures Faisal mengatakan saat ini pelaku pasar memilih memegang dolar Amerika Serikat. Seiring pernyataan terbaru The Fed terkait outlook kenaikan suku bunga, The Fed menyatakan tidak bisa menjamin ekonomi Amerika Serikat terhindar dari resesi akibat kenaikan bunga yang agresif. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri menyebut sikap hawkish The Fed membuat pasar memilih safe haven seperti dolar. Ini memicu capital outflow di pasar saham dan juga obligasi. Dari dalam negeri, Reni meyakini data inflasi domestik Juni akan naik 0,5%. Jika ternyata sesuai, maka dianggap terkendali. Faisal menambahkan, pelaku pasar juga memantau pembatasan pembelian bahan bakar yang bisa berdampak pada inflasi. Reni memprediksi hari ini rupiah akan bergerak antara 14.835 hingga 14.928 rupiah per dolar Amerika Serikat. Proyeksi Faisal, rupiah bergerak di kisaran 14.800 hingga 15.000 rupiah. Kamis, kurs spot rupiah turun 0,34% menjadi 14.903 rupiah. Kurs GISDOR Bank Indonesia melemah 0,23% menjadi 14.882 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gadis Retnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.